rakyat. Bersama saya dan inilah debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Goa tahun 2024. Mengawali acara malam hari ini dengan bersama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle Pilkada Sulawesi Selatan 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, dimohon berdiri. Untuk memilih, gunakan hak pilihmu dengan hati. Suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Rabu 27 November, datang dan gunakanlah hak pilihmu demi sebuah harapan yang indah bagi Sulawesi Selatan. Langsung hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa sekaligus memimpin doa kepada Bapak Fitra Syahdanul. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan pasangan calon nomor urut 1 Haji Amir Uskara beserta Haja Irmawati. Yang saya hormati dan saya banggakan pasangan calon urut nomor 2 Ibu Siti Husniata Lenrang beserta Haji Darmawan Syamuin. Yang saya banggakan, saya cintai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Kakanda Hasbullah beserta Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan Pak Tasrif, Korwil KPU Kabupaten Goa beserta seluruh jajaran, ada Pak Kabak dan seluruh teman-teman dari provinsi. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara saya, kolega Komisioner KPU Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan parpol, ketua dan anggota Bawaslu, seluruh teman-teman media dan seluruh tim, rekan-rekan yang minta maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Pilkada Goa kali ini kita bangun konsep seperti dengan ada di maskot kita, yaitu Paraga. Paraga sama-sama kita ketahui bahwa ini adalah suatu konsep tentang kebersamaan. Jadi paslon kali ini bukan karena perbedaan, tetapi karena kebersamaan. Sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat Kabupaten Goa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tentu momen ini
adalah momen yang terbaik untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Goa untuk pilih Ki. Karena di sini dilihat ketangkasan berpikir tak, sehingga masyarakat Kabupaten Goa yang tadinya belum menentukan pilihan, hari ini sudah bisa menentukan pilihan. Cocok ini pilihanku. Makanya silahkan untuk beradu gagasan, beradu ketangkasan, dan harapan kami kalau tadi di gladi cair-cair sekali Ji, saya yakin dan percaya sebentar juga ini akan cair Ji, dan semua yang di luar juga akan cair. Dan seperti pepatah Kabupaten Goa yang sangat fenomenal, mana ronrol linua gesarak butar maraeng togoaya si ama amat tonji. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya bagi para panelis yang sudah berpikir keras mengkonsep ini acara. Ada 5 panelis untuk debat pertama kali ini, dan mengkonsepnya itu luar biasa, membutuhkan pikiran dan tenaga yang luar biasa. 2 hari 2 malam tidak tidur untuk memikirkan konsep debat kali ini. Saya kira apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya dan seluruh teman-teman yang berterima kasih kepada kita semua. Kemudian saya mengucapkan minta maaf kepada seluruh pasangan calon beserta tim kalau hari ini kurang memuaskan apa yang menjadi harapan kita. Tentu manusia adalah ladang daripada kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Oleh karena itu, untuk mendekati kesempurnaan itu, saya mengajak kita semua menundukkan kepala sejenak, serambi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan segala urusan kita, sehingga nanti kegiatan dan hajat kita kali ini berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah yang memiliki segala urusan, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Gampangkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah dan berkahilah urusan kami. Allahumma ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahlil sahlil. Sahlil umurona ma'arrahati wassalamati wal barakati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lepaskanlah kekakuan lidah kami sehingga maksud dan tujuan kami bisa tercapai dan hajat kami bisa terwujud. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang sangat kami banggakan, acara selanjutnya kita akan menyaksikan debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa yang akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Veronica Erasanti. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya mengucapkan selamat datang dalam acara kita yang istimewa malam hari ini, debat terbuka pertama antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa tahun 2024 yang diselenggarakan hari ini di Kota Makassar, Selasa 15 Oktober 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu yang luar biasa. Kesempatan malam hari ini dalam debat pertama ini ada beberapa segmen tentunya yang akan diikuti oleh pasangan calon, dan untuk membuat suasana yang lebih kondusif ada beberapa tata tertib yang sudah disampaikan panitia, dan mohon Bapak Ibu bisa bekerja bersama mengikuti tata tertib yang sudah disampaikan. Yang paling pertama adalah dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Yang kedua adalah dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan.
Dan yang terakhir adalah dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Kita akan perkenalkan panelis kita yang paling pertama, mulai dari sebelah kanan saya, yang juga begadang beberapa ratus malam ya, Prof ya. Ya, Bapak Profesor Dr. Mustari Mustafa MPD. Beliau adalah Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Dan kemudian panelis yang kedua yang juga ikut begadang ya, seorang ibu cantik sekali, Ibu Sulastriani Majid SH.MH. Beliau adalah akademisi dari Universitas Andi Jema. Sebagai panelis ketiga, Bapak ganteng di tengah, ada Bapak Dr. Muhammad Ali Jebra Ali Iksan Rauf SH.MH, peneliti hukum dan pembangunan daerah. Oke, dan yang keempat adalah Ibu Nusul Fitri STHI MH Hum, Komisioner Kabupaten KPU Goa 2013-2023, dan yang kelima adalah Bapak Dr. Adam Batwi SKM MM, peneliti dan akademisi Universitas Pejuang Republik Indonesia. Kita akan memanggil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Goa untuk tahun 2024, dimulai dari pasangan nomor urut 1. Ya, kami persilahkan untuk melangkah ke panggung. Nomor urut 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Amir Uskara MKes, didampingi oleh Ibu Hajah Irmawati SE. Baik, dan tentunya untuk pasangan calon dengan nomor urut 2, kita panggil berikutnya Ibu Siti Husnia Talenrang SEMM bersama Bapak Insinyur Haji Darmawangsyah Muin ST MSI. Kedua pasangan ini tentunya akan memperdalam visi dan misi yang akan kita dengarkan bersama dan saksikan bersama di dalam ruangan ini dalam beberapa segmen ke depan. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa tema besar kita untuk malam hari ini adalah memajukan daerah melalui peningkatan dan tentunya panelis kita yang luar biasa sudah membuat 5 subtema, yang mana yang pertama adalah ekonomi, perdagangan dan investasi. Subtema yang kedua adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Subtema yang ketiga adalah pangan, agraria, dan masyarakat desa. Yang keempat, ketenaga kerjaan. Dan yang kelima adalah SDM, kesehatan, perempuan, dan anak. Baik, kita langsung saja. Ya, kita persilahkan untuk paslon yang pertama. Kami persilahkan untuk Bapak Dr. Haji Muhammad Amir Uskara dan Ibu Hajah Irmawati SE untuk mengambil tempat di podium. Ya, waktu yang disediakan adalah 5 menit ya untuk penyampaian visi dan misi ini, dan tentunya akan dimulai setelah paslon berbicara. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Sulawesi Selatan beserta teman-teman KPU yang hadir, Ketua KPU Goa beserta seluruh jajaran, teman-teman dari Bawaslu, para pendukung paslon 1 maupun 2, panelis dan moderator yang sama saya hormati, adik saya Husnia Talenrang dan Darmawangsyah Muin. Pertama-tama tentu saya menyampaikan rasa bangga kepada KPU yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi misi dalam rangka debat terbuka pada malam hari ini, dan tema kita adalah peningkatan kesejahteraan. Kalau kita bicara kesejahteraan, maka indikator utamanya adalah PDRB per kapita, pendapatan per kapita masyarakat, dan PDRB per kapita Kabupaten Goa saat ini adalah 35 juta lebih, sementara PDRB Sulawesi Selatan 69 juta lebih, dan PDRB nasional adalah 75 juta. Artinya PDRB kita di Goa masih sangat rendah, pendapatan per kapita masyarakat Goa sangat rendah dibanding PDRB rata-rata provinsi maupun nasional. Untuk itu tentu banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Goa minimal setara dengan PDRB secara provinsi maupun nasional, dan itu tentu perlu akselerasi percepatan-percepatan, dan itu yang kami susun dalam bentuk visi misi yang kami ambil dari data primer dengan langsung ke masyarakat, dan kami persilakan kepada wakil saya untuk membacakan visi misi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe
Visi misi Aurama 2025-2030 berisi pernyataan visioner yang berbunyi masyarakat Goa tumbuh produktif, inklusif, dan berdaya saing. Visi Aurama ini adalah bentuk keberpihakan rencana pembangunan kami terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Goa. Hal itu kami buktikan dengan pengumpulan data primer melalui gelar forum jaring aspirasi kelompok fokus desa kelurahan pada setiap kecamatan. Kami mendengar dan mencatat masalah serta kebutuhan warga, kemudian menyusun dan menerimanya sebagai mandat untuk kami perjuangkan dalam Pilkada 2024 ini. 5 pernyataan misi berikut ini adalah rancangan umum usaha yang akan kami tempuh guna mewujudkan visi Aurama sebagai mandat masyarakat Goa 2025-2030. 1. Mengoptimalkan potensi ekonomi produktif masyarakat yang berdaya saing kuat dan berjejaring luas. 2. Mengoptimalkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. 3. Mengoptimalkan pembangunan pertanian dan diversifikasi usaha berbasis pertanian strategis secara berkelanjutan. 4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima yang bebas KKN. 5. Mengoptimalkan penguatan sosial keagamaan dan pemajuan kebudayaan. Kelima misi tersebut kami operasionalisasikan ke dalam 4 arahan kebijakan yang menurunkan sejumlah program prioritas dan diberi nama Catur Dharma Pembangunan yang dalam bahasa Makassar diterjemahkan sebagai Gau Apakah Bajina Pamarentaya. 1. Melalui kebijakan penguatan dan pemantapan infrastruktur sosial ekonomi, Aurama akan menyelenggarakan program pengembangan potensi ekonomi produktif masyarakat, hilirisasi industri pengolahan masyarakat, pengembangan usaha pertanian, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam daerah, pengembangan infrastruktur fisik. 2. Melalui kebijakan penguatan sumber daya manusia masa depan, Aurama akan menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan via BOS daerah, pengembangan kapasitas sekolah, pemenuhan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, penguatan kemampuan akomodasi fasilitas kesehatan, pemulihan dan pencegahan diskusi sosial individu dan keluarga. 3. Melalui kebijakan pemutakhiran kinerja pemerintah yang bebas KKN, Aurama akan menyelenggarakan program modernisasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pemutakhiran model pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang transparan dan akuntabel, penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN. 4. Melalui kebijakan penguatan sosial keagamaan dan pemajuan kebudayaan, Aurama akan menyelenggarakan program pemajuan kapasitas aktif pemuda dan pemajuan olahraga, pemajuan kebudayaan, aset kebudayaan. Selesai. Ya, boleh kita kasih semangat ya, 5 menit yang sangat padat. Kesempatan berikutnya kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2. Silahkan mengambil tempat. Ya, Ibu Siti Husnia Talenrang SEMM dan Bapak Insinyur Haji Dharma Wangsah Muin STMSI. Waktunya juga sama, 5 menit. Ya, dan baik, penghitung waktu akan kita mulai setelah paslon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati saya, Bapak Insinyur Haji Dharma Wangsah Muin STMSI. Yang saya hormati saudara kami Haji Amir Uskara dan Ibu Haja Irmawati Hairudin. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, Bapak Ibu para panelis, pimpinan partai politik, tim pemenangan, simpatisan dan relawan hati damai, serta seluruh masyarakat Kabupaten Goa dimanapun berada, Tau Toa, Sarik Batang, Tau Malak, Biriku Ngasing. Saya membacakan pantun. Dari hulu Jeneberang air deras melaju, melintasi gunung, lembah dan sungai. Mari wujudkan Goa semakin maju, menang bersama hati damai.
Goa 5 tahun ke depan dimulai hari ini. Artinya, pembangunan tidak dimulai dari nol, tetapi melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Pemimpin yang dibutuhkan hari ini adalah pemimpin yang diyakini mampu membawa Goa menjadi lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera di masa yang akan datang. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari satu tangan. Sejatinya kebersamaan adalah sumber kekuatan. Kekuatan itu adalah yang mendorong hati damai untuk maju bersama rakyat membangun Buta Goa yang kita cintai. Hati damai hadir dengan visi bersama menuju Goa semakin maju dan berkelanjutan. Goa semakin maju artinya daerah dan masyarakatnya berperadaban maju, baik sosial, ekonomi maupun tata kelola pemerintahannya. Goa berkelanjutan artinya mengelola sumber daya alam secara lestari dari generasi ke generasi. Visi ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan visi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai visi tersebut, Hati Damai menetapkan 5 visi dengan fokus pada 3 visi transformasi dan 2 misi landasan transformasi. Pertama, mewujudkan transformasi sosial yang berkualitas dan merata. Fokus pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Hati Damai akan meluncurkan program SKTM Smart untuk mengcover masyarakat yang belum mempunyai BPJS dan KIS. Cukup dengan membawa KTP, kita akan melayani secara gratis termasuk ambulans gratis. Hati Damai akan meluncurkan program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa-siswi baru SD dan SMP. Perlindungan sosial adaptif bagi kelompok rentan seperti warga kurang mampu, perempuan, anak, dan disabilitas. Kedua, mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan. Fokus pada hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja. Pertama, sektor unggulan pertanian, agroindustri, dan agrowisata. Di bidang pertanian, program Hati Damai adalah memastikan ketersediaan pupuk dan benih pestisida bagi usaha pertanian dan perikanan. Cukup dengan membawa KTP, petani sudah dapat pupuk bersubsidi. Dua, penguatan riset inovasi dilakukan melalui alih teknologi dan pendidikan vokasi. Hati Damai akan meluncurkan program beasiswa bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan berprestasi. Ketiga, produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan. Pelatihan bukan hanya untuk mengisi lapangan kerja, tetapi untuk menciptakan pekerjaan. Di bidang UMKM, Hati Damai akan meluncurkan program bantuan peralatan usaha bagi pelaku UMKM perempuan dan disabilitas. Ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inovatif, unggul, dan aspiratif. Pertama, program Hati Damai adalah peningkatan TPP bagi ASN. Dua, program peningkatan insentif RT RW, imam desa, kelurahan, dusun, lingkungan, guru mengaji, kader posyandu, PPKBD, dan sub BPKBD. Keempat, memelihara keamanan daerah, demokrasi, stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang berkualitas serta inklusif. Kelima, mewujudkan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang berkesinambungan. Hati Damai akan meluncurkan program pembangunan jalan 350 km untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Rewa Goa. Ya, baik. Waktu habis. Semua antusias? Mana suaranya ini? Antusias ya? Kita tunggu ya. Seperti apa babakan yang berikutnya? Seperti apa segmen berikutnya? Tapi kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tengah menyongsong Pilkada Serentak 2024. Siapkan suara Pilkada serentak jangan hanya kita maknai sebagai ajang politik praktis. Mari kita jadikan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebagai ajang untuk membangun daerah khususnya di Kabupaten Goa.
Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk ikut berpartisipasi. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Gunakan fasilitas secara bijak. Pilkada Rakyat Goa. Pilkada Rakyat Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini daftar pemilih tambahan telah ditetapkan. Pastikan nama Tak dan keluarga Tak terdaftar sebagai pemilih. Cek DPT online dengan membuka Google, kemudian ketik cek DPT online, klik dan ikuti petunjuk selanjutnya. Jika pada hari H Anda tidak dapat menggunakan hak pilih di mana Anda terdaftar, maka segera mengurus pindah memilih 30 hari sebelum hari H dengan 9 kategori dan 7 hari sebelum hari H dengan 4 kategori. Ya, diambil di fishbowl yang pertama, Pak. Fishbowl yang pertama ini akan berisikan pertanyaan dengan subtema. Kita lihat sama-sama dulu. Ya, subtemanya apa? Sudah ada 5 subtema yang disediakan oleh panelis di kesempatan malam hari ini. Ya. Oke. Subtema kedua, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Oke, dan sebagai pertanyaannya, kita lihat ya, apakah pertanyaan A atau B? Pertanyaan B. Baik, pertanyaan B. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pertanyaan yang B masih kita lihat ya. Bapak Ibu, ini semua masih bersegel. Dan tentunya untuk lebih hidup lagi, kita akan mengundang kedua paslon untuk masing-masing berdiri di podium. Soalnya bakalan tanya jawab nih, bakalan seru nih. Ya, silakan Bapak Ibu mengambil tempat di podium. Bapak, Ibu, monggo ke depan Pak, mengambil tempat di podium. Kita mulai segmen yang kedua. Oke, baik. Ya, ini kita lihat bersama. Ini masih ada segel dari KPU ya. Dan ini kita adalah untuk topik sumber daya alam dan lingkungan hidup. Baik. Langsung saya bacakan. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan untuk paslon pertama nanti waktunya adalah 3 menit ya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Data rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten Goa tahun 2012 hingga 2032 menunjukkan banyaknya potensi pertambangan di Kabupaten Goa seperti komoditas mineral logam yang meliputi timah hitam dan tembaga yang terdapat di Kecamatan Tinggi Moncong, Kecamatan Biring Bulu, dan Kecamatan Bungaya. Selain itu, terdapat pertambangan komoditas batuan seperti batu kali, batu gunung, timbunan, pasir, kerikil, dan sertu di Das Jeneberang, terutama di Kecamatan Parangloe, Kecamatan Somba Opu, dan beberapa daerah lainnya. Aktivitas pertambangan tentu membawa pengaruh pada pertumbuhan perekonomian. Namun, aktivitas industri pertambangan tersebut juga membawa dampak pencemaran lingkungan. Pertanyaannya, upaya apa yang paslon lakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri pertambangan di Kabupaten Goa? Dalam kesempatan ini paslon 1 akan menjawab pertanyaan ini dan waktunya adalah 3 menit sebelum nanti paslon 2 menanggapi jawaban dari paslon 1 sebanyak 2 menit. Oke, hitungan waktu kita mulai sejak paslon bersuara. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya saya kira yang pertama terkait dengan
potensi tambang yang ada di Goa, tentu ini harus dikelola secara profesional. Profesional itu artinya siapapun yang masuk adalah mereka yang punya kompetensi untuk mengelola tambang. Nah, kalau kita lihat dari sumber-sumber daya alam yang sektor pertambangan ini, sampai saat ini sebagian besar belum diolah, belum dikelola, dan tentu itu menjadi sebuah potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Goa. Yang penting dilakukan sekarang ini kalau pemerintah daerah adalah bagaimana membuka ruang investasi itu bisa masuk, dan tentu dengan mempermudah investor untuk masuk. Untuk mempermudah investor untuk masuk adalah tentu dengan perizinan yang diberikan kemudahan-kemudahan. Itu dulu baru masuk. Kalau sudah masuk baru kita cerita apa yang harus dilakukan. Tentu untuk menjaga lingkungan hidup kita dalam pengelolaan tambang ini hampir semua kementerian sudah mengatur. Terkait dengan bagaimana mengelola lingkungan hidup itu, bagaimana supaya pasca tambang itu, pengelolaan pasca tambang itu ada pemeliharaan dan ada investasi yang dilakukan di situ. Semua investor tambang harus menitipkan anggarannya di pemerintah daerah untuk bisa menutup apabila mereka tidak bisa mengelola atau menata kembali tambang-tambang yang sudah dikelola ini. Nah, ini menjadi faktor pertama. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan das Jenet Berang yang memang selama ini punya potensi batuan dan pasir dan lain-lain. Potensi yang ada saat ini Goa tentu tidak diberikan izin untuk pengeluaran izin tambang C saat ini, tapi yang dirusak fasilitasnya adalah pemerintah Kabupaten Goa. Salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya ada negosiasi pemerintah pusat supaya izin tambang itu keluar dari pemerintah daerah Kabupaten Goa. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya siapapun yang investor yang masuk ke Goa itu harus ada tanggung jawab moral, tanggung jawab material untuk mengolah kembali atau menata kembali hasil tambang atau pengolahan hasil tambang yang bisa merusak lingkungan daerah kita. Ini tentu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh siapapun investor. Yang terakhir yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya ada nilai tambah untuk masyarakat. Siapapun yang masuk, investor apapun yang masuk harus bisa memanfaatkan tenaga kerja semaksimalnya untuk masyarakat Kabupaten Goa. Tidak boleh membawa lapangan kerja, membuka ruang kerja tapi tidak memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Goa saat ini. Karena kita punya potensi peluang kerja sangat besar, tapi kita punya tingkat pengangguran juga masih besar di Kabupaten Goa berdasarkan data BPS yang ada saat ini. Tentu ini yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Nah, untuk itu semua sekali lagi perlu ada keberpihakan pemerintah pusat. Pertama, untuk menjaga lingkungan hidup. Yang kedua, untuk memanfaatkan potensi peluang kerja untuk masyarakat Kabupaten Goa dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Tentu ini harus menjadi fasilitas dari pemerintah. Terima kasih. Baik, ya, waktu habis. Kami persilakan Paslon 2 menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktunya 2 menit dimulai saat Paslon berbicara. Baik, berbicara mengenai pertambangan, Hati Damai ingin menyampaikan bahwa pertambangan untuk di Kabupaten Goa adalah kewenangan pusat, ya. Namun kita juga harus paham bahwa yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah pencemaran. Masyarakat dan tokoh Kabupaten Goa yang insya Allah nanti ke depannya bisa melihat Kabupaten Goa jauh lebih maju, harus memperhatikan hal-hal terkait mengenai regulasi bagaimana pertambangan di Kabupaten Goa ini bisa tertata dengan baik dan teratur sehingga bisa terhadap AMDAL, keamanan lingkungan, supaya pertambangan ini tidak semrawut. Kemudian kedua, tentunya sebagai pemerintah, insya Allah ini yang sangat penting, pengawasan dan monitoring terhadap tambang-tambang, baik tambang yang dikelola maupun yang tidak dikelola. Dan ketiga, investor-investor yang ingin melakukan pertambangan di Kabupaten Goa harus melakukan perbaikan lahan sehingga dampak lingkungan itu bisa terjaga bagi masyarakat Kabupaten Goa. Masih tersisa waktu, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi kami, kalau Hati Damai menang, kita akan lebih fokus ke perbaikan lahan, rehabilitasi lahan di sepanjang Sungai Das Jenet Berang, karena tentu bukan hanya polusi. Jadi ini pencemaran lingkungan ini sebenarnya lebih condong ke polusi, tetapi pengerusakan lingkungannya yang lebih tajam di situ. Yang ketiga, nanti kita akan terus melakukan edukasi ke masyarakat untuk Kabupaten Goa bagaimana caranya tambang-tambang ini baik. Terima kasih.
Baik, waktu habis. Boleh kita kasih tepuk tangan? Ya. Kesempatan berikut paslon 1 menanggapi kembali jawaban dari yang sudah disampaikan paslon 2. Waktunya 2 menit dimulai dari paslon berbicara. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh teman Hati Damai itu memang kondisi itu yang sangat efektif yang harus kita lakukan. Memang kondisi tambang kita di Goa saat ini saya kira kita harus jujur mengakui, terutama tentu tambahan C itu masih sangat bermasalah karena tidak adanya pengelolaan penataan tambang sendiri. Kemudian kedua, pengelolaan tambang atau banyaknya tambang-tambang liar yang ada di Goa juga ini sangat bermasalah untuk kita tata kembali, dan tentu ini menjadi salah satu PR dari kita semua untuk bisa bagaimana tambang galian C yang selama ini memang banyak merusak lingkungan hidup itu kemudian bisa kita jadikan sebagai sumber-sumber ekonomi baru. Misalnya kalau dia tambang galian, bagaimana itu bisa menjadi pembibitan misalnya untuk perikanan darat dan lain-lain. Artinya ada nilai-nilai ekonomi dari hasil tambang yang ada saat ini, tapi juga bagaimana menata kembali, mengelola kembali supaya tidak ada kerusakan lingkungan dari hasil pengolahan tambang itu. Ini yang saya kira menjadi salah satu persoalan yang ada di Goa, dan tentu harus menjadi pikiran-pikiran kita ke depan karena sudah terlanjur. Sekali lagi sudah ada keterlanjuran terhadap pengelolaan tambang yang kurang maksimal di Goa, dan pemanfaatannya saya kira memang bukan semua di Goa. Jadi kebutuhan tambang ini sebagian besar ada di Makassar, tapi Goa menjadi sumber atau menjadi objek yang rusak gara-gara tambang ini yang tidak dikelola dengan baik untuk penataan pasca pengelolaan tambang itu. Tentu apa yang disampaikan tadi oleh saudara saya dari Hati Damai sepakat dalam artian bahwa untuk ke depan harus ada penataan yang lebih bagus, tapi yang sudah ada juga harus ada pengelolaan secara profesional supaya jangan sampai kemudian kita meninggalkan beban lingkungan hidup kepada anak cucu kita ke depan yang pada akhirnya nanti malah menjadi akan merugikan masyarakat Goa dan anak cucu kita. Sekali lagi terima kasih. Waktu habis. Baik, satu lagi tepuk tangan ya, kita banyak tepuk tangan supaya mencairkan ketegangan di kesempatan malam hari ini ya Bapak Ibu.